Pegang Mikezuki juga. Total prediction Wow. by official e-wallet kita GoPay Yap. 32 Aul. 32 Aul. 32 dari awal. Buat Alter Ego X. Iya, 3-0 untuk Onyx Prime. Kok gitu? Kenapa? Ya, just predict ya. Oke sih. Karena Gio udah jawab duluan, jadi gue cari lawannya aja. Oh gitu. Gitu selalu begitu. Selalu. Yap, dan kita akan langsung melihat ya akan seperti apa eksekusinya. Karena ini dua hero frontline yang dibawain sama Alter Ego X ini kuat banget pastinya ya. Ada Uranus, ada Hylos. Sebenarnya walaupun lane jauh nantinya juga untuk Moskov bisa menjawab Fanny, tapi apakah damage-nya cukup nih untuk bisa numbangin ke arah frontliner tersebut? Karena kayak Kimi itu capek juga loh. Yap, kalau begitu kita akan membawa kalian ke game yang pertama di match pertama kita juga pool 1 sama. Antara Onyx Prime berhadapan dengan Alter Ego X. Yap, ini dia ya. Sebenarnya kalau dengerin interview player, katanya kalau ketemu mantan itu tuh lebih semangat. Iya ya. Iya. Revenge-nya tinggi ya. Bisa revenge tinggi atau ya seneng aja gitu loh. Ketemu teman-teman lama gitu kan. Iya. Pernah satu tim bersama juga. Saling berkomunikasi lewat stiker ya ntar biasanya. Benar. Biasanya pakai stiker lawannya. Bener. Cicilan demi cicilan udah mulai terasa ya. Cornelis sudah mulai kehilangan setengah HP. Tapi revitalize juga masih ada. Masih dia pegang. Masih belum dia gunakan. Masih aman so far. Sementara pergerakan dari GB udah mulai bandel. Yap. Udah mencari ya, tapi retribution terdengar dari Boy TZ juga untuk ya lebih amanin dulu aja ya. GB agresif ya. Memang harus gitu sih main-main Fanny ini. Ya kalau udah punya purple buff saatnya maju. Namun yang terjadi di area tengah, Magma udah mulai membandel rupanya, memberikan satu pressure kepada Fadli dan juga Cornelis. Oke. Turtle pertama biasanya akan dibiarkan dulu, apalagi kan ketemunya sama fighter jungler ya. Jadi lumayan dihindari pastinya untuk perebutan netral objektifnya. Apalagi udah level 4 duluan, tapi ini dia untuk Emblem Marksman yang dibawakan oleh Boy TZ karena Emblem Marksman sekarang penetrationnya ditambahin. Yeah. Dari 5% jadi 10%. Kencang ya. Kencang. Enak itu jadinya. Dan juga killing spree juga ya untuk Boy TZ. Iya. Dan masih ada juga. Nyari kill ya. Ya nyari kill, penambahan darahnya juga. Buset, Foundir. Udah hadir walaupun belum level 4. Dan yang Turtle ternyata sepertinya posisi dari GB ada di dekat-dekat sana. Dia nggak mau coba untuk memberikan rewardnya free. Sementara dengan adanya sosok Steel Cable yang mulai dihadirkan, Magma mencoba untuk mundur begitu saja. Targetnya kepada orang Magma yang benar-benar diincar sekarang. Namun Febri menjaga teritori dari Onyx Prime sehingga adanya first blood yang tercipta. Febri menjadi korban dan pertukaran dari turtle yang didapatkan oleh Onyx Prime. Oke, dan harusnya itu masih menjadi pertukaran yang oke lah ya. Tapi ada team fight lagi. Tertib mulai dibuka, Cornelis dalam masalah. Dan sekarang hadirnya SOD. Nggak mau pindah fansnya. Udah dapat 1 point kill cukup mahal. Yap, dan ganggu aja ya sebenarnya udah cukup nge-trigger ke arah dua buah flicker tadi yang keluar juga dari Fadli dan juga Francisco. Harusnya itu udah pasti akan ngebuat dari Onyx Prime akan semakin leluasa lagi memberikan tekanan tanpa adanya escape tools nih. Jadi nanti Francisco dan Fadli harus jauh lebih hati-hati. Sementara untuk item build yang kita intip ya harusnya untuk kedua belah gold laner sama-sama dengan Swift Trinity. Corrosion akan menjadi priority item dulu harusnya juga. Tapi wop. Steel Cable tiba-tiba hadir membuat dari Kensuke akhirnya memilih mundur. Bahkan tadi udah ada Traction Pulse dulu ya untuk lebih sedikit agresif kepada Fadli dan Cornelis. Yap. Tapi nggak ada follow up lebih lagi ya. Tapi burst that way. Ini masalah mulai terjadi sambah dengan ada combo reward manipulation. Tapi Cornelis menjadi korban. Lihat bagaimana Kensuke begitu free dari belakang dari GB. Wallah hit. Masih bisa untuk kabur dengan Steel Cable yang dimiliki. Yap, tapi itu dia continuous team fight yang bisa dibawain sama Onyx Prime ya. Terutama dengan membawakan ke arah Kimi juga kan. Dia tinggal jaga diri di belakang. Apalagi sekarang glowing one-nya juga udah selesai. Selesai. Tamat itu glowing one. Tapi ya dari segi perolehan goldnya juga gak terlampau jauh ya. Masih bisa tarik-tarikan juga. Tapi ya kita ngeliat dari GB-nya udah ngantongin 1 point kill. Which is itu udah jadi modal utama juga ya untuk Fanny. Yang memang biasanya udah cari-cari point kill potensi. Siapa yang bisa diculik sama dia. Untuk sekarang kayaknya agak sedikit meredam dulu. Tapi tidak dengan Onyx. Mereka mau coba untuk gangguin ke arah Uranusnya biar gak terlalu leluasa. Ya dia biar nggak bisa ngekat-ngekat aja ya. Karena udah ada turtle yang sebentar lagi muncul kan. Makanya langsung dibantu juga oleh Magma. Biar menang jalan ya. Menang jalan. Tapi kayaknya cuek deh.
Founder dah, apapun yang terjadi dia mau cut tetap. Ya. Oh, tapi kayaknya nggak sempet ya. Mau nggak mau dia harus ada di area team fight juga untuk menjadi frontliner tambahan dari Alter Ego X. Yes. Crescent Pulse mulai dihadirkan. Masalah mulai terjadi dengan Remote Manipulation menjadi backup terhadap Cornelis yang mulai tercicil. Tapi Steel Cable mulai dihadirkan. Satu turtle bisa didapatkan lagi oleh Boy TZ. Namun Febri terlalu dalam. Satu poin didapatkan oleh Francisco. Namun Founder yang akhirnya lenyap di tangan anak-anak Onyx Prime. Masih mau lebih dari Boy TZ kah? No sepertinya. Yap, tapi cukup sih. Untuk Onyx Prime juga memilih untuk mundur. Selain itu mereka dapetin turtle. Bawahnya juga di hampir full plating ya oleh Fenzu. Fenzunya belum join the fight loh. Dia udah dapetin platingan, itu nge-boost lagi pasti dari segi perolehan gold yang dia punya. 1v1 situation yang harusnya tidak akan dilanjutkan lebih lama lagi sih. Tsunami saldo itu barusan Fenzu. Iya, tapi buat Fadli, gue ngelihat terlalu manipulationnya itu kayak masih belum tepat kena sasaran. Yeah. Ya tadi out of range juga kan. Karena memang dari Onyx Prime-nya juga menjauh. Dengan hero-hero yang punya dash ability. Yang dari tadi kena cicil mungkin Magma kan. Tapi Magma juga dia punya movement yang cepet. Ya. Jadi siapa nge-backup dari Glorious Pathway aja sih. Mungkin Cornelis yang posisinya harus sedikit ditahan dulu, jangan terlalu maju untuk bisa di cover oleh Fadli itu sendiri. Orange buff masih aman untuk GB, so far so good untuk kedua jungle. Namun Boy TZ udah punya 2 poin kill nih, yang lebih diunggulkan. Satu, bangunan turret hancur lagi di atas. Oke. Udah mulai terdominasi ya, kayak dipegangin semuanya sama Onyx Prime. Dan dengan segi poin kill yang gak terlalu banyak nih, cuman total 5 aja yang terjadi. Ya ini objektif yang diincar. Ya kan, biasanya kan kalau kita ngeliat player-player muda ya, player-player yang semangat banget nyarinya team fight. Tapi mereka dari tadi gak ada yang terlalu over extend satu sama lain loh. Mereka memilih disengage. Cuman sayangnya dari Alter Ego mereka agak sedikit ada celah yang bisa dimanfaatin sama Onyx Prime. Ya, disiplin sih sebenarnya. Apa nih? MPLPH ini. Oh lah. Mainnya dengan tenang dan cicilannya Ezuki dulu main sakit loh. Iya. Dari tadi dia free banget sih. Terus-terusan juga kan. Makanya continuous team fight harusnya ini tetap bisa dimenangin sama Onyx Prime sih. Oke, Glorious Pathway bersama dengan Reward Manipulation Febri. Terpaksa flicker digunakan, nggak ada follow up yang lebih baik. Tapi Phantom Steed mulai dihadirkan oleh Boy TZ. Turtle tidak oleh GB, tapi Kensuke masih selamat. Bakal di flicker ke depan. Founder mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan Febri juga terlalu dalam, akan dihilangkan. Tapi Francisco bayaran yang begitu mahal. Boy TZ terlalu sakit damage yang dihasilkan. Apalagi dengan adanya sosok Fenzu yang di-join the fight. Ini mulai dari 2 ditukar 2 bagi kedua tim ini. Iya itu nice banget sih retribution dari GB juga ya. Tapi permasalahannya adalah Francisco-nya juga turut tumbang. Itu menjadi pertukaran yang gak adil harusnya buat poin killnya. Cuman berarti dari Alter Ego X mereka punya chance untuk kembali mengejar ketertinggalan dari Boy TZ. Fadli, ada flicker yang ke-trigger. Hadirnya Phantom Steed. Bahaya banget sih Boy TZ, agresifnya. Tapi jujur aja gue ngeliat dari tadi road manipulation dari Fadli. Itu kayak lumayan sia-sia gitu loh. Kayak tadi dia mau megangin ke arah satu orang doang kan, kalau nggak salah Febri ya. Dan kayak Febrinya nggak tumbang dan akhirnya di team fight di area turtle-nya dia udah nggak punya road manipulation. Tapi dibayar juga untungnya sama GB yang bisa dapetin turtle tersebut. Ya, mungkin itu pengalian isu ya. Yang dilakukan sama Alter Ego X. Namun di area tengah, waduh, Cornelis dalam masalah, tapi di area belakang Kensuke. Cutthroat yang masuk ternyata menjadi follow up yang baik untuk Francisco dapetin poin killnya terhadap Kensuke. Ya maju kena mundur kena sih, tadi dia udah mau kabur tapi ternyata udah ada yang nyambut juga, di mana Francisco akhirnya nambahin lagi segi poin kill yang dia miliki. 1.500 tadi gold yang dipegang sama Onyx Prime. Lambat laun semakin terkejar juga, dan Alter Ego X mereka lagi punya kesempatan untuk menemukan momentum mereka sih, terutama GB-nya nih, belum ada yang bisa stopin secara pasti. Ya, tanggung jawab Fenzu ini ya, kalau bisa dibilang. Gimana caranya nanti Fenzu udah punya Wind of Nature dan Spirit of Misery yang ready, itu akan membuat dari GB akan kesulitan. Semakin lama waktu berjalan, semakin indah untuk Onyx Prime harusnya. Namun sekarang di area tengahnya, Febri menjadi garda terdepan, disusul ada Magma juga yang akan saling melihat dari kejauhan. Tapi seperti ada mati lampu. Lah, bener. Ada mati lampu dan langsung pause. Pause. Like a dead lamp, yes baby. Iya, like a dead lamp. Seperti mati lampu.
Iya sayang. Iya biasa ya. Langsung peka sekali gitu. Iya soalnya tiba-tiba kamera pas banget saya lihat itu tadi. Benar, Kok benar. gelap maksudnya? Lampu. Benar. Apakah harus kembali ke Gia Kamboja? Hah? Hah? Jangan dulu dong. Jangan. Jangan. Itu kan bukan masalah ininya. Hah? Lo tau gak GH barunya di mana? Tahu, Deket gak sama GH Onyx? dekat, Oh deket ya? dekat. Langsung aja gak sih ke GH Onyx nih main Nebeng bareng ya? ya? Iya ya. Pinjam GH bang. Saya sebelah gak apa-apa Lagi dah. mati listrik nih. Oh kau daluin halo genset gitu kan. Oh, Kodawin lagi restream ya? Kayak gak tau. Biasanya suka restream juga. Lagi mantau ini. Mantap apa? Mantau player-player yang siapa disuruh sama Alter Chess buat dinaikin. Oh iya, player by voting ya. Kebetulan ya. Coba kita lihat Sio Kopat. Oh, enggak kalah kok. Enggak, capek. Adik-adiknya loh ini lagi main loh. Belum. Kan habis regenerasi itu udah kasih dulu aja. Biasanya nanti pas yang ini aja di playoff. Berarti ini Alter Champs harus menyuarakan kira-kira dari 5-nya ini siapa yang layak nih buat di voting naik ke MPL kan. Ya, walaupun sebenarnya dari Altrigonya sendiri juga masih dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Cuman siapa tahu gitu kan bibit-bibit. Betul. Ya, sambil menunggu ya untuk mungkin kita doakan listriknya segera nyala. Amin ya. Pas banget lagi kelihatan langsung gelap. Kayak udah mulai ya? Oh udah mulai ya? Udah ya? Oke tadi ini doang. Apa kalau kata bahasa Belandanya ngejepret ya? Ngejepret, gegrek ya. Turun, listriknya turun. Harusnya udah tuh ya? Udah. Kalau ngeliat dari device-nya masing-masing ya. Oh ya. Oke, kita kembali lagi ke dalam permainan game pertama Alter Ego S dan juga Onyx Nah Prime. itu item apa Bang? War X. Baru tuh, gambarnya baru. Dia juga ikut media dia ya tadi. Enggak dong. Enggak ya? Nah, abis dipoles aja itu. Di polek. Di repaint ya. Oke, Lord sudah ada di Land of Down sekarang. Onyx Prime yang coba untuk ngepegangin Lord tersebut, namun ada Fondir Ya, yang bakal coba untuk ke-press karena Boy TZ. ya dia bakal ada di depan sih. Pastinya gangguin. Tapi akan ada 1v1 situation di area bottom lane. Itu dia KB. SOD. Ternyata SOD-nya miss. Tapi udah menunjukkan kekuatan bagaimana Fenzu begitu kuat untuk menghadapi GB. Sementara Lordnya bakal dibuka secara cuma-cuma. Walaupun tidak ada SOD. Tapi pergerakan dari Alter Ego S kali ini bakal coba untuk kasih pressure, nge-steal cable dan juga Cutthroat. Namun Kezuki-nya tumbang. Di arah yang berbeda ada Cornelis yang lumayan ke pressure. Tapi Febri terkena free hit yang begitu besar dari Francisco. Dan kali ini Onyx Prime untuk mundurkan Boy TZ sudah sekarat magma. Harapan untuk hidupnya mulai tipis dan ter-shutdown Boy TZ-nya. Iya dan ini dia kesempatan buat Alter Ego X. Tapi lihat GBW. Agak ngemis tapi nggak apa-apa. Kaget. Ya tapi ini udah bagus banget Alter Ego X. Mereka tadi yang langsung target ke arah Kazuki. Bukan cuma GB tapi foundirnya. Yang nempelin Kazukinya. Dan Lordnya nggak ke-reset. Di take over sama GB. Dan di sisi lain Francisco-nya udah punya damage. Ya. Cuman menarik bagaimana diawali dengan signal yang bagus dari Fenzu ya, by one sama GB. Ya. Ini team fight ya? Ya ini team fight-nya yang dimana Kazuki-nya kena target kan. Terus Onyx lebih fokus untuk nyari team fight dulu, nyari orang dulu. Ya kan, tapi ternyata diam-diam GB tidak mereset Lord-nya. Iya. Akhirnya jadi keuntungan banyak banget buat Alter Ego X. Gold-nya nge-swing loh, langsung ke angka 2.500. Ya, udah jadi kaya raya dari Alter Ego X. Fajar melintir. Sementara positioning dari Francisco yang perlu diperhatikan juga ya. Begitu bisa free hit-nya, Glorious Fairway kembali dihadirkan. Menuju ke arah magma. White Flash, Reward Manipulation mulai dihadirkan. Ada flicker yang harus ke-trigger dari magma. Sulit untuk kabur tanpa flicker. Ya, Sakit banget dan GP, what are you doing brother? Terkena Spear of Misery juga. Dark Wave juga kena ada Foundir kali ini menjadi korban keduanya. Cornelis satu-satu mulai absen. Kezuki siap untuk mengabsen dua player tersebut, tapi flicker depan Fadli. Hampir bisa di-take down oleh Fenzu, tapi Magma nggak mau, tinggal diam. Dipacul, digebrek palanya. Iyap, dan akhirnya menyisakan Francisco sendirian. Apakah ini akan menjadi counter attack yang akan bisa langsung membawa Onyx Prime ke momentum mereka karena masih ada satu wave yang akan dikawal 3 detik. Waktu tercepat untuk GB hadir kembali. Cepet banget loh ya ini turning point-nya untuk Onyx Prime. Best turret dari tangannya bakal dihancurkan seketika. Wah, bahkan Lord yang tadi didapin sama Alter Ego X gak
dapetin base turret loh. Iya. Iya masih bisa ditahan dan seketika momentum untuk Onyx Prime yang mereka dapetin dibonuskan dengan satu buah base middle turret. Ya walaupun sebenarnya ini tengah masih bisa ditanggulangi lah ya. Cuman PR aja dan Fenzu diam-diam menjadi bos-bosan ya. 10.700 loh. Karena udah level 15 duluan juga tadi secara perolehan item. Karena dari tadi kalau kita ngelihat team fight-nya memang dari awal jarang Fenzu join. Lebih fokus dapetin turret. Apalagi dari awal juga tadi platingnya 2/3. Ya lagi. Jadi ya well farm lah buat Fenzu. Paling kaya ya. Presented by Todak tadi gold. Dan didapatkan. Dan Lord berikutnya. Udah mulai di setup lagi sama Onyx Prime. GB tetap join ya, tapi damage dari Fenzu lumayan sakit loh ke Fondir. Ya. Ada Glorious Fairway yang dibuka, Febri dalam masalah. Dan kali ini masih menahan dari The World Manipulation karena Flicker udah dibuka juga. Traction Pulse masih belum mengenai target yang diinginkan oleh Kizuki. Oke, tapi ada konsil terdengar kali ini bakal ada inisiasi berlebihkah yang coba untuk dilakukan Onyx Prime? Mulai marah seperti dari Onyx Prime. Magma mencoba untuk flank ke arah belakang, Steel Caber, tapi Retribution dari Boytis lebih bermanfaat untuk Onyx Prime. Tapi lihat bagaimana Francisco dapat 1 poin kill yang berharga. Cornelis kehilangan dari Immortalnya. Masih ada harapan bagi Cornelis untuk tetap hidup. Tapi Keisuke punya Sky Pierce yang menjadi jawan Magma. Dalam masa yang cukup besar dan defense-nya sakit banget Peso. Ada win of nature terbuka tapi tidak berpengaruh banyak bagi Francisco. Iya dapat Lord tapi kalah team fight dan akhirnya ini akan menjadi netral lagi harusnya. Masih bisa ditahan apalagi ada Francisco yang sudah punya damage per second cukup tinggi untuk bisa langsung mengeksekusi Lordnya kecuali akan ada team fight paksa Boy TZ. Dengan ada Phantom Steed, coba untuk masuk ke depan Foundir dalam masalah tapi Steel Cable dari GP masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Oh, weng digeber. Digeber Ducati rasanya gimana ya? Iya, serem sih. Apalagi kan sekarang kelihatan udah pakai emblem marksman juga ya. Ada tambahan adaptive attack juga, tapi lagi-lagi Boy TZ. GB ya, jadi target operasi terus di tangan Boy TZ. Ada Speed of Destruction dan masuk sudah. Namun belum memiliki damage yang pasti terhadap Foundir yang begitu tebal. Ya harusnya target dari Onyx Prime sekarang inner bottom turret dulu ya. Dengan adanya tumpukan wave minion, satu persatu harusnya dihancurin dulu nih dari structure yang ada. Tapi untuk item build-nya sebenarnya sama persis ya buat kedua belah gold laner. Udah imbang juga, ada Wind of Nature, ada Malefic Gun-nya juga. Sementara itu untuk Kazuki, ya Sky Pierce tadi yang ngebantu akhirnya ada efek eksekusi ya yang bisa ditambahin juga. Ditambah lagi dengan ada Divine Glaive plus Bloodwing. Sementara dari Fadli-nya nih yang akan semakin ngeganggu dengan satu buah Ice Queen One. Efek slow-slownya ini loh. Jadi udah ada Glorious Fairway, ada Ice Queen, PT sih jalan. Yap, dan dominan sudah mulai laris manis lagi ya. Tetap sih harus memang butuh. Udah mah debuff. Dan temponya dia agak sedikit lamban ya. Tadi kalau misalnya di awal permainan ngekillnya cuma 2 atau banding 3, sekarang udah mulai rame nih killnya nih. Apalagi sejak hadirnya Lord yang pertama dan kedua. Yap, tapi kalau bicara tentang 1v1 situation antara kedua belah gold laner ya. Kayak tadi kan Fenzu udah buka Wind of Nature. Cuman kita tahu ya, Kari ini kan ada true damage juga kan, bisa masuk. Dan ditambah sama Foundir tadi kan sebelahnya. Iya. Berat ya. Oke, purple buff masih aman untuk dikantongin oleh GB juga. Tidak ada gangguan yang cukup berarti dari Onyx Prime. Dan kali ini keadaan kembali cukup tenang, tidak ada inisiasi berlebih. Selagi menunggu untuk Lord berikutnya akan muncul. Ini bakal jadi zona peperangan sesungguhnya. Lagi ya? Lagi. Cuman masalahnya lane atasnya nggak terlalu bagus untuk Alter Ego X. Apalagi udah ada Fenzu yang udah siap megangin juga. Lord sudah spawn di menit ke-17 ini. Fania udah mulai muncul di atas dari GB. Bahkan dari Onyx Prime udah menuju ke arah Lordnya. Oke, setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan. Tapi lihat kombinasi Magma dan juga Kazuki. Udah ngebuat dari Foundir babak belur. Glorious Pathway. Mulai dibuka, mengejar ke arah Magma juga. Febri juga. Pokoknya frontliner akan menjadi target operasi dari Alter Ego X karena mereka punya Francisco. Tapi buat manipulation masih ditahan sama Fatih. Dan sama-sama bonyok sebenarnya ya untuk frontliner ya.
Cornelis masih harus jaga dirinya baik-baik. Tapi Lordnya sudah mulai dipancing dan bahkan bakal coba untuk dikomit oleh Fenzu. GB gak ada yang ngedeteksi sepertinya. Bakal coba untuk maju ke arah depan. Retribution dari Boy TZ lebih ampuh. Lewat manipulasi dibuka bersama dengan Katro dan lihat bagaimana Keisuke menjadi harapan walaupun tumbang. Dan sekarang Cornelis ada Spear of Destruction. Fenzu dalam masalah cukup besar masih bisa berpindah dengan habis smoke-nya. Dan akhirnya Fenzu berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi dia harus tumbang juga. Ya, dan mungkin ini ya satu hal yang memang selalu dihadapi oleh player-player muda biasanya. Dapat Lord tapi mereka mau teamfight lebih. Dan akhirnya Lordnya nggak bisa dimaksimalin lagi gitu loh. Ini akan nge-drag lebih panjang. Karena tadi di teamfight udah oke banget loh setup-setupnya. GB juga tadi udah coba untuk steal. Tapi ternyata gagal. Onyx Prime tidak memilih untuk mundur. Mereka memilih untuk lanjutin teamfight-nya dan akhirnya ya jadi pertukaran nyawa. Nah di sini udah dapat Lord, tapi memang ada inisiasi yang ternyata diladenin ya sama Onyx-nya sendiri itu. Ya, kiminya sih ganggu sih, karena Sky Pierce ya. Ini 1 lawan 3 lagi ya Fenzu ya. Berat sih. Soalnya ketempelan sama Uranus juga kan. Puyang situ tadi palanya dia udah. Iya, akhirnya Lordnya jadi Lord giveaway. Iya. Apa masih gejolak kaula muda lah, Us. Masih egonya tinggi itu mau perang terus perang. Nah, mungkin harus lebih sabar lagi. Iya. Lebih sabar. Ini dia 50 stack dari Lethality ya untuk Kazuki juga. Udah DHS bahkan ya mencari pastinya untuk pasifnya. Untuk bisa menjebol frontliner dari Alter Ego X. Banyak sih dari tadi juga Foundir, Cornelis. Lumayan ya. Yang dimana sebenarnya untuk DHS sendiri bukan dicari tambahan ininya ya, attack speednya bukan. Bukan itu tujuannya ya. Buat true damage yang dimiliki. Sementara kalau dari Francisco sendiri di sini, dia juga harus jaga diri sih. Jaga-jaga posisi, apalagi Flicker juga udah ready sekarang. Dia juga salah satu harapan, mungkin satu-satunya harapan yang bisa untuk makan ke arah Magma ataupun ke arah Boy TZ, bahkan ke arah Febri sih. Jadi kalau misalnya dia tumbang, wah Alter Ego X punya kehilangan yang cukup besar ini. Yap, tapi ini kayak bakal satu momen yang dicari satu sama lain pastinya, tapi Foundir lihat bonyok banget. Ya ini udah mulai bisa dijebol sih ya Kazuki nih. Iya tapi gimana caranya? Gimana cara masuk ke dalamnya ini? Iya dan juga kayak Foundir cuek aja, dia bisa regen juga kan. Walaupun bonyok juga tadi. Kalau nggak bener-bener tumbang ya bakal masih jadi masalah. Dia nggak perlu recall. Regennya tinggi, langsung full lagi HP-nya. Jalan aja. Makin dipukulin aja. Jadi numpulin pasif karena bisa dia. Jadi tenang lagi nih. Sebelum 10 detik ke depan adanya Lord. Hampir keambil bro. Nice try. Tapi Lord Evolve yang akan muncul. Nah ini harusnya teamfight itu bakal jauh lebih penting dibanding Lordnya sih. Ini kan spawn time udah lumayan lama kan. Jangan sampai dapat Lord tapi kalah teamfight. Duh. Itu mimpi buruk sih kalau kayak begitu tuh. Dan pertarungan seperti apa yang akan di-setup oleh keduanya? Ya ini moment of truth lagi ya. Siapa dapat Lord, kalau bisa udah langsung mundur aja. Jangan sampai ya jadi Lord yang sia-sia. Tapi ya dengan 2 attack speed kayak gini, DPS dari Onyx Prime ya dia bakal jauh lebih bisa untuk tarik ulur ke area dari Lordnya sih. Ada traction pulse tadi barusan. Dan mau targeting ke arah Febri kah, tapi Magma benar-benar masih menjaga. Tiba-tiba ada Cutthroat yang mulai masuk bersama Steel Cable. Keisuke tershutdown. Dan Fenzu juga demikian serupa di tangan GB. Menuju ke arah triple kill, tapi Francisco di arah belakang udah siap untuk flanking. Menuju ke arah Febri, hilang sudah jauh dari Febri. Boy TZ. Korban kedua di tangan Francisco. Yap. Oke, dan akhirnya kali ini menjadi momentum untuk Alter Ego X. Harusnya mereka akan one straight push di arah bottom lane. Menyisakan Magma sendirian. Satu momentum merubah segalanya. Alter Ego X membawa satu katapult. Terus baru dibuka Magma kehilangan Immortal. Mau dibikin wipeout dan akhirnya itu terjadi. Satu game ini dimiliki oleh Alter Ego X. Yap, itu dia momentum mencari mangsa dulu. Lordnya hanya bait belaka, tapi justru Onyx yang terjebak dengan bait mereka sendiri. Backline yang terbuka, direct attack dari GB yang langsung menuju ke arah Kazuki dan Fenzu. Mengakibatkan di last fight tadi Onyx Prime tidak bisa merespon apapun. Ya, benar-benar mencari teamfight dan itu yang dicari oleh Alter Ego X.
Akhirnya mereka cuek. Dan damage-nya gede. Dari GB sangat besar. Sekali cutthroat. Kizuki-nya hilang. Langsung chainnya tuh mahal banget gitu. Ini saya reward manipulation Steel Cable, El Familia amankan game pertama. Real, itu soalnya memang udah Lord Evolve. Menit 20 plus. Foundir urusannya langsung dipanggil sama Iya. Kodelwin. Kenapa kamu ngomongin lagi? Enggak dong. Oke, tapi ini dia untuk game yang kedua ya. Menarik ya, berarti ada Glue EXP yang udah jarang kita lihat Iya. jujurnya. Valier yang akan mengganggu untuk bagaimana Baxianya nanti. Dan ini transisi berarti ya buat GB dari hero yang full mekanik tuh, Assassin, sekarang main tank juggler. Begitu juga dengan Boy TZ ya, yang tadi main ke arah hero tabrak dengan Leomord, sekarang harus berpindah dengan hero yang cukup butuh presisi dan waktu dengan Harley. Jadi game kedua, akankah ada penyamaan kedudukan dengan satu sama atau 2-0 untuk Alter Ego X? Kita akan lihat saja di Infinix MDL Edition 13 match yang pertama ini. Let's go. Glue ini ya, Jellyman. Jellyman, Iya. betul sekali. Ya, Glue EXP udah jarang ya. Cuman sebenarnya ya lebih sering kita lihat di ROM kan. Ya. Kayak bahkan build-nya juga sekarang semakin variatif. Buset deh. Yap, tapi Boy TZ udah langsung disambangi nih oleh Cornelis yang mainnya agresif sekali. Dan ini nge-delay waktu lu cukup banyak loh ke reset. Ya, membuat dari Boy TZ tetap stay di level 1. Mahal pergerakan dari Cornelis sih kalau udah kayak gini sih. Iya, dan Magmanya ternyata juga nggak bantu ya. Mama tadi Ya. bantu tengah dia. Iya, Kazuki yang bantuin ke purple-nya ya. Iya. Wah, ini banyak dong buang waktunya nih. Oh, tapi Lumayan loh. GB-nya nggak mau ke arah orange ya tadi ya. Jadi Ya. pressure-nya jadi sedikit berkurang. Oke, kalau ngeliat dari set talent emblemnya juga, sabar, ada flicker yang terdengar. Suzuki ditabrak dengan dari Barcelona United, tapi aman ya, aman. Oh, ini Francisco kayaknya memang gameplay ya. Dia suka banget pakai Inspire. Ya kan? Ada Inspire, plus lagi ditambah dengan Emblem Fighter. Venzu mencari damage lebih pastinya dengan Emblem Assassin yang dibawa. Sementara itu masih dengan Mage Emblem untuk Kazuki. Tetap. Ya. Dan so far so good sebenarnya untuk Alter Ego X karena agresivitas yang dia lakukan membuat dari Boy TZ agak sedikit kehilangan beberapa experience. Dan walaupun udah level 4 nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan Delta Magic karena ada turtle yang pertama akan segera dibuka, tapi ada tabrakan di area River buat dari Magma kemudian untuk cabut aja dari area Ya. tersebut. Harusnya ini Kazuki bakal cari tetap cooldown sih. Dia bawa Temporal Rain kebetulan. Ya kan? Dia buka Temporal Rain, dia nyari cooldown-cooldownnya lagi pastinya. Dan harusnya build-nya nggak akan beda-beda jauh juga. Tapi Turtle terbuka. Yap. Ada Brave Fighter, tapi ada yang ditunggangi sekarang bakal flicker ke arah belakang dan sekarang Boy TZ mendapatkan kartu turtle yang pertama. Berangkat dari Magma yang bakal coba diincar oleh rekan-rekan dari Alter Ego X. Fans sudah mulai hadir. First blood. Foundir yang menjadi counter blessing 2 dari Francisco. Masih tertahan semuanya. Yap. Akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx Prime ya. Harusnya mereka dapetin ke arah dari turtle-nya. Terus juga pertukarannya gak adil nih, Rom tukar EXP dan udah mulai diintip sama Cornelis. Tapi harusnya ada penjagaan juga nih yang dilakukan oleh Magma dan juga Kazuki sehingga purple buff-nya masih aman. Aman. Dari tadi sih langsung Duel of Dragon ya, langsung menuju ke arah Cornelis dan akhirnya kegiatan yang dilakukan Cornelis menerima batunya gitu. Dipunish ya akhirnya ya. Yap. Dengan adanya menuju ke Sky Pierce harusnya utama. Oh, tapi ada pencurian ya? Iya dicuri. Iya di retri soalnya ya. Tadi ada informasi harusnya Boy TZ gak sempat oh di retri. Oh iya gak ada retri deh Boy TZ-nya. Tadi dipakai di purple buff. Enggak, sama-sama punya retri tadi. Oh iya benar. Jebunya yang dapat sedangkan di area tengah. Wow, masalah besar. Magma hilang seketika. Tapi Cornelis gak bisa bertahan lebih lama lagi. Blessing 2 dihadirkan oleh Francisco menuju ke arah Keisuke. Cicilan demi cicilan semua untuk diantarkan. Namun yang terjadi Francisco yang malah sekarat. Ya ada ketiban Lord ya, agak bete pastinya dan mau gak mau harus mundur dulu. Tapi ya ini lumayan udah terlihat lebih banyak team fight ya, dibanding di game pertama tadi. Ini lebih agresif keduanya, kayak udah mulai panas ya kan, satu sama lain. Dan ada pertukaran-pertukaran yang terjadi. Gold yang dipegang sama Onyx Prime sebenarnya masih cukup tipis aja di angka 700.
Cuman yang jadi PR nantinya Cornelis kalau memang terlalu dalam lagi, jangan lupa dia ketemunya sama Valir loh. Ya tadi kan bisa dipunish. Bahkan ya kalau misalkan memang dari magmanya mau makan Cornelis ya makan aja. Karena item defensifnya juga kan masih belum mumpuni. Ya lagi. Cornelis sih udah boleh-boleh sih. Nah kan? Way of Dragon bersama dengan adanya Rhapsody menambah pundi-pundi Sky Pierce untuk Fenzu barusan. Nah dikasih makan terus nih Fenzu-nya kan. Wah berbahaya. Bakal jadi tabungan buat Onyx Prime. Dan kali ini dari Turtle sudah mulai terlihat dicicil duluan sama Alter Ego X. Tapi jangan lupa ini Febri juga akan mengganggu loh untuk tank-tank jungler bisa ditempelin. Banget. Makanya keriset untuk Turtle-nya. Dan ini kayaknya Fenzu udah diajak main sih. Meninggalkan lane-nya. Membuat dari Fenzu akan sedikit lebih diunggulkan. Dapat clear mid-nya juga. Sky Pierce bisa aja ada potensi bertambah nantinya. Yap, Burst Fireball udah mulai jadi masalah. Berarti Wih, sakit banget itu damage-nya dari Fenzu. Bahkan di Foundir yang terlalu dalam karena terimpact dari adanya. Satu grab-grab membuat dari dua player Alter Ego X tumbang. Damage dari Fenzu lumayan besar. Bahkan sekarang Febri sendirian di arah belakang. Hilang sudah terlalu dalam. yap, dan itu meledak ya tadi ya. Untuk Febri-nya juga dan akhirnya tumbang. Tapi itu adalah pertukaran yang worth banget. Karena turtle-nya berhasil didapetin, outer middle turret-nya juga didapetin. Dan ini akan ngebuat vision dari Magma akan semakin luas. Terutama ini akan ngeredam banget bagaimana gameplay dari Cornelis 041. Udah dimakan terus-terusan. Cornelis ya, early boleh galak. Sekarang dibungkam dia. Sejak hadirnya Fenzu yang udah punya 5 poin kill, Sky Pierce harusnya udah 40-an ya. Iya dan jujurnya untuk Alter Ego X mereka tersetir sih sama gameplaynya Onyx Prime. Apa yang dipengenin sama Onyx Prime selalu bisa mereka dapetin. Kayak makan depannya, damage-nya juga udah cukup. Dan kayak udah terlihat lebih jelas gitu loh untuk comms-nya dari Onyx Prime ini. Oke kita makan depannya dan memastikan bahwa damage dealer-nya ada. Bukan Boy TZ tapi Fenzu yang jadi eksekutor. Diajak main terus ya Fenzu-nya ya. Walaupun memang lane-nya akhirnya ditinggalkan dan Francisco berhasil dapetin sih ke arah outer turret. Tapi kayak gak sebanding gitu loh kalau sama mid lane. Jujur. Ya. Wah Alter Ego X mereka harus lebih aware juga sih dengan keberadaannya Kazuki. Ini Kazuki-nya ganggu banget dari tadi. Wah, lihat kali Dead Sonata aja satu bar ya hilang ya. Foundir udah bonyok tuh ya. Info-info aja nih Foundirnya. Langsung udah satu Brave Fighter untuk mundur. Walaupun memang nambah SP tapi damage dari Fenzu yang sudah punya Sky Pierce stack banyak. Membuat dari Foundir yang lenyap. Blazing Duet dihadirkan. Boy TZ dalam masalah pertukaran yang tidak begitu adil. Untuk Onyx Prime karena kehilangan dari sosok jungle. Dan lihat bagaimana ada Eternal Guard juga dilakukan Magma. Dua tukar satu makin buruk sih untuk Onyx. Dan akhirnya Alter Ego punya angle lain ya untuk cari bayaran. Akhirnya bottom lane-nya mereka tabrak, Boy TZ dan Magma-nya berhasil dihilangkan. Walaupun yang bakal tetap jadi permasalahan buat Alter Ego X adalah bagaimana caranya ini Fenzu harus di shutdown. Karena Fenzu dari tadi free banget, stack Sky Pierce-nya juga udah gak main-main pastinya. Lihat, satu kali Dead Sonata, kena Rhapsody, Cornelis juga udah babak belur abis. Oh, ada Baxter Shield United. Coba untuk tabrak ke arah belakangnya. Tapi Founder dari tadi dimakan terus-terusan bahkan Brave Fighter digunakan. Namun ada Fenzu yang siap untuk menghantar dengan Dead Sonatanya. Ada Rhapsody yang siap untuk menghantar nyawa-nyawa dari Alter Ego X. Tapi ternyata Eternal Guard, Blazing Duet men-shutdown dari sosok Fenzu-nya. Menjadi lebih agresif dari Alter Ego X karena unggul dari jumlah pemain. Unggul dari damage juga dan Turtle-nya di take over oleh mereka. Iya dan akhirnya ini menjadi sebuah momentum untuk Alter Ego X karena mereka dapetin bounty yang mahal banget. Shutdown-nya Fenzu loh. Fenzu-nya bonyok dan tadi langsung kena Blazing Duet. Dan kalau nggak salah yang dapetin poin kill tadi Francisco ya? Ya. Wah, bounty ya. Ini tabungan yang pecah pastinya. 2000 gold tadi tidak seperti ada apa-apanya. Udah bergulir untuk Alter Ego X seketika. Dan ini momentum-momentum yang dinantikan juga oleh Alter Ego X. Onyx Prime. Aman-aman. Magma Agak masih berat. hidup. Iya. Ini harus benar-benar jaga Fenzu-nya berarti ya. Iya, karena Fenzu udah jadi harapan bangsa nih ya untuk Onyx Prime itu sendiri. Dan Alter Ego X harus jaga momentum. Mereka nggak bisa untuk membiarkan Fenzu-nya free hit. Dan kasih makan Francisco mungkin untuk sekarang. Kumpulin stack untuk Francisco. Kasih lane untuk Francisco. Valdi juga nggak sentuh ternyata. Oh, Kenapa? Valdi juga nggak sentuh ternyata.
aman banget ya Fadlinya. Dan dari tadi timing untuk Eternal Guard-nya juga oke banget. Itu bisa bikin miskalkulasi nantinya buat Magma terutama kan. Kayak dia lagi ancang-ancang misalkan pakai jet kuno tapi Boy TZ Wih, ditabrak. serius dengan adanya Boy TZ di depan solo kill? sakit banget. Baxia! Solo kill terhadap Boy TZ. Mahal pergerakan dari GB. Mahal. GB apa ke B Baxia? Wow. Solo kill loh. Dengan retribution juga tadi yang terdengar. Wow, menjadi sebuah highlight ya harusnya untuk GB. Iya loh. Tank jungler loh. Dan Boy TZ nggak bisa gerak kemana-mana tadi barusan. Jadi makin swing lagi nih. Untuk temponya kepada Alter Ego X. Pergerakan yang begitu mahal dari GB juga. Bahkan kalau tadi Boy TZ balik, udah ada Francisco yang siap menyantap. Jadi kayaknya gak ada harapan tadi untuk hidup dari Boy TZ. Iya, karena kan pakai Bloody Retribution juga kan. Iya. Yang dipakai. Mahal itu. Dan ada damage Lumayan. Tapi sebenarnya lebih ke ya ada true damage. Itu loh yang dicari. Tadi pakai pas langsung dapet. Dan buka Tortoise Poison juga kan tadi dari GB-nya. Iya. Oke. Lordnya yang pertama sudah mulai hadir Land of Down, Alter Ego X. Yang bakal melakukan setup tersebut. Udah ada PMI yang di setup. Ada ancang-ancang dari Francisco yang akan sedikit lebih agresif. Tapi Fenzu di arah belakang dia udah siap. Ya, nah ini tarik ulur lagi. Untuk Lordnya udah dipegang sama Francisco. Oh, Waduh, ada Way of Dragon dan membuat dari Cornelis tumbang seketika. GB maju terlalu dalam. Fenzu begitu free di arah belakang. wow! Dengan blazing duet yang hadir tiba-tiba Francisco. Wow! Wah, Mekanik gila dari kedua gold lane barusan. Tidak ada yang tumbang untungnya. gua kira Francisco bakal tumbang loh. Sama. Ternyata enggak. Oke. Agak agresif ya, flicker ofensif. Tapi again kredit buat Fadli sih. Tadi timing Eternal Guard-nya juga on point banget. Langsung ngebuyarin player-player Onyx yang lagi berdempetan. Ya, masih hasil United mulai menabrak. Brave Fighter defensif tapi Grab masih menaungi dan lihat Fenzu lagi dan lagi menjadi mimpi buruk bagi frontline. Febri mencuri Lord tersebut, raging central ke depan. Harus berpegang nyawa dari Febri. The Way of Dragon targetin lagi karena GB. Fenzu menjadi mimpi buruk namun sekarang Fenzu bakal dikejar. Dengan blazing duet. Francisco menjadi harapan bagi Alter Ego memberikan damage yang begitu maksimal untuk mereka. Francisco itu loh datang sebagai eksekutor dan kayaknya tadi pakai Flying Cloud juga ya. Itu yang penting, atau bahkan dengan Emblem Fighter dia nggak perlu recall, dia tinggal cari aja cicilan-cicilan di arah creep-creep jungle yang ada. Dan akhirnya ini ngebuat dari Lordnya pun tidak dimaksimalkan lagi oleh Onyx Prime ya. Mereka kehilangan Fenzu dan juga Magma. Akhirnya Lord masih bisa ditahan dan nggak ada upaya push lebih jauh lagi untuk Onyx Prime. Ya Alter Ego nggak masalah gitu loh, depan-depannya dimakan as long as Francisco-nya tetap ada. Gila sih. Francisco-nya tetap bisa dapat momentumnya, dia siap. Mereka siap. Ini duo F ini ya Foundier juga diajak sih, cuman maksudnya Fadli Francisco ini yang duet banget dari tadi. Ya kan kebuka Eternal Guard, kena knock up, semuanya airborne, langsung blazing duet. Dan Francisco selalu datang ke belakangan ya. Iya, kayak kalau di film-film India ya, Inspektur Vijay. Datang selalu di momen terakhir. Iya, tapi ini lambat laun tabungan dari Fenzu juga udah mulai pecah ya. Udah memang punya Skypierce, sudah punya Malefic Roar-nya juga. Dan kemungkinan bisa Win of Nature nantinya. Oke, bakal ada flag yang dilakukan. GB menjadi panganan isu, tapi Febri dalam masalah. Lagi dan lagi blazing duet bersama dengan Winter Crown. Damage pas, sakit dan Magma dalam masalah, bakal dikejar kali tapi Foundier lah yang berhasil dimakan oleh Kensuke terlebih dahulu. Konsil lebih agresif dari Onyx Prime. Mereka bakal coba untuk mengejar. Cornelis masih bisa untuk mundur dari pengejaran dilakukan oleh Onyx Prime tersebut. Iya. Kehilangan Foundier membuat dari Alter Ego X memilih untuk mundur, dan Onyx Prime juga mereka nggak mau terlalu jauh untuk ngejar Alter Ego X karena mereka lagi butuh banget momentum. Biar terlalu terbawa adrenalin karena kan kayak udah ada perang besar pastinya terpancing lagi untuk bisa menjawab satu sama lain. Tapi ya, untuk di game kali ini jauh lebih diredam sih kalau gue lihat. Ya. Damage deal-nya ternyata tetap Fenzu ya. Tapi The Way of Dragon menuju ke arah GB. Aman. Ya. Masih ada follow up yang lain. Oke, belum ada. Magma. Ya sih tadi Magmanya bocor juga nih lama-lama.
Ada BMI, untungnya nggak kena burst fireball. Damage dari Fenzu. Oh tadi belum ada item ya? Belum. Melihat item nanti. Ya Fenzu-nya tadi terakhir sih, belum kelihatan, mungkin Win of Nature. Soalnya tadi udah ada Malefic Roar-nya juga, udah ada BOD kalau nggak salah juga buat Fenzu. Kaya ya? Karena dari tadi dia farming terus juga kan, dari awal manen point kill udah cukup banyak. Tapi ya ini, moment of truth, 5 detik Lord akan muncul. Dan lagi-lagi, team fight yang akan diincar, GB nabrak. Buset, langsung block Shield United. GB bakal coba untuk menjadi garda terdepan, namun sekarang Magma yang bakal diincar dengan adanya satu Cornelis di garda terdepannya. Duel of Dragon dia tamat sudah. Immortal menyelimuti tubuh dari Cornelis namun tidak dengan waktu yang lama, tapi Blazing Duel Winter Card kembali hadir. Dibalaskan dengan Win of Nature. Muter Fenzu masih selamat tapi Febri one last hit. Francisco bakal coba untuk mengejar, selesai dengan triple kill. Bagi dirinya 3 orang tumbang. Alter Ego X ada harapan. Yap, itu dia. Dan Lord yang terbuka dengan bebas juga untuk Alter Ego X. Walaupun sebenarnya ada Boy TZ. Tapi pertanyaannya apakah Retribution-nya siap untuk Boy TZ gunakan untuk bisa mencoba nge-steal ke arah dari Lord-nya. Kalau kita intip sih harusnya bentar lagi ready. Tapi apakah sempat? Itu dia. Enggak sih. Enggak dilepas aja sih harusnya. Tapi jujur ya, ini Francisco masuk di saat Fadli-nya udah buka Eternal Guard. Ya. Duet maut. Mau 2F ini ya. Gila. Dan replaynya nih Ul. Ya, ini dia untuk instant replaynya kayak tadi sebenarnya udah ada upaya The Wave the Dragon ya, cuman Cornelis punya Immortal. Deadly Magic kan masuk di situ, Foundirnya juga masuk. Di situ walaupun Indian Cornelisnya tumbang, tapi lihat Eternal Guard udah kebuka, Airborne Effect dan langsung masuklah semua dengan Blazing Duetnya juga. Pakai Winter ya tadi ya. Pakai Winter. Nih. Dan timingnya bagus terus loh. Kayak Alter Ego mau perang kalau Francisco udah ready semua dari equipmentnya, kayak Winternya ready, Flickernya ready, dan hasilnya selalu optimal masalahnya. Oke. Dan sekarang udah siap juga sebenarnya dari Onyx Prime dengan kelima pemain mereka melakukan defensif seperti apa lagi. Harusnya ini bukan Lord yang evolve, gak bakal terlalu gimana-gimana juga ya. Tapi kecuali tabrakan kayak begini nih. Ya, wah, deras banget dan membuat dari Febri dalam masa yang cukup besar. Ada satu Brave Fighter menuju ke arah Kensuke dan juga Fenzu. Namun sekarang tiba-tiba di arah belakang yang Magma menjadi harapan untuk memberikan satu flanking damage. Dan lihat bagaimana Fenzu free hit lagi dan lagi triple kill. Untuk Fenzu dan bahkan masih ada BMI, gak sempat untuk selamat dan wipe out. Onyx Prime membalaskan itu semua. Yap, itu dia kesabaran dari Onyx Prime dan Alter Ego X. Jujur itu blunder sih. Mereka maksa banget untuk masuk, gak ada minion tadi Foundirnya ke dalam. Dan akhirnya menjadi momentum untuk Onyx Prime. Mereka bisa one straight push karena gak ada lagi satupun player Alter Ego X yang tersisa. Satu momen dan masih membutuhkan 10 detik ke depan. Onyx Prime membalaskan keadaannya di mana Alter Ego X sudah owning. Satu momen, Onyx menyamakan kedudukan. Itu dia, memanfaatkan mistake yang akhirnya menjadi sebuah celah besar untuk Alter Ego X yang terburu-buru. Membuat dari Onyx akhirnya punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Wah, buru-burunya parah sih jujur. Parah banget. Lihat tadi kalau nggak salah, dari Foundirnya ya, maju terlalu dalam. Udah nggak ada minionnya cepet di-clear. Ya, akhirnya membuat dari Alter Ego X yang udah unggul dari segala aspek. Francisco udah gendong-gendong bahkan. Jadi sia-sia. Yap. Tapi ini juga buah dari kesabaran Onyx ya, mereka kayak sabar dan juga gak banyak terlalu maksa kalau tadi kita lihat. Iya. Ya sabar dulu dan ternyata ya memanfaatkan celah satu sama lain. Karena dari awal sebenarnya pick off gameplaynya Onyx udah jalan kan. Ya, pick offnya The Wave the Dragon. Tapi memang jujur nah itu maksimalkan overcoming. Iya. Kebangetan sih jujur. Mungkin adrenalin yang kebawa juga kan kayak tadi ini mau end mereka pede juga dengan frontliner mereka. Yang kali ini siapa yang nantinya bakal secepat itu gitu untuk pindah karena dia punya SOD. Ya sih nggak ada yang bisa mengejar Francisco. Tapi kalau untuk di early harusnya Yisunsin akan lebih memegang ya, di laning bakal lebih kuat dibanding gold lane apapun sebenarnya. Ya kita bakal lihat aja nantinya seperti apa. Oke. Karena game yang ketiga akan segera kita saksikan. Harusnya dengan jeda tadi yang ada juga ada evaluasi singkat yang akan mereka improve di game ketiga ini.
Semoga ya tim terbaik yang akan memenangkan game ketiga ini. Karena kondisi sudah satu sama untuk Alter Ego X dan juga Onyx Prime. Di game ketiga, siapa akan lebih unggul dan masuk ke dalam match point? Jadi kita akan bawa kalian ke dalam Land of Doubt. Let's go. Oke. Yuzong yang akan kita lihat ya kiprahnya nih. Targeting ke arah belakang. Karena memang sebenarnya Yuzong nempelin Yisunjin juga enak. Ya kan Yisunjin kalau udah traceless nih udah dash nih. Mau ngapain gitu loh. Tapi kan sekarang Yisunjinnya di gold lane. Dia ada flicker lah tambahan escape. Ya. Nah tapi kalau udah traceless tapi sempat kena petrify. Beda cerita. Iya. Ya gimana tahan-tahan dari foundernya aja untuk mengeluarkan cara Petrify. Tadi untuk sekarang keadaan masih aman dulu sih. Seperti biasa. Ya, laning kuat lah ya untuk Yuzong itu sendiri. Tapi 1v1 situation, saling beradu damage ya. Kuat sih untuk keduanya sama-sama dengan Emblem Fighter. What? Traceless ke depan langsung kena Spear of Misery. Dan mau gak mau dari Francisco harus melek turret dulu ya. Ini tadi udah gue bahas kalau Yisunjin pasti akan kuat lawan siapapun. Weapon Mastery lah gitu dia. Ditambah lagi sebenarnya Francisco harusnya dia lebih pede juga sih. Dia punya Master Assassin kan. Tapi Francisco ini memang langganan tetap Inspire ya. Apapun terjadi. Apapun yang terjadi saya penuh inspirasi gitu. Inspire bukan spell ya adik-adik. Tapi ini tuh emblemnya dia Nyathodon. Wah dengan Special Migration Fire Koyamnya benar-benar on point. Mahal pergerakan dari sosok Boy TZ. Ya tapi harusnya ini akan sempat juga sih buat Founder join the fight di area dari Turtle. Cuman permasalahannya mungkin adalah dia tidak level 4 aja. Nah itu yang mahal tuh. Gak ada Black Dragon Form, gak ada yang megangin ke lini belakang. Vengeance dinyalakan. Cornelis yang dituju oleh Febri. Ya, Boy TZ masih pegang Turtle-nya dan harusnya gak bakal ada kontes paksa sih dari Alter Ego X. Mereka memilih untuk ya udah mundur dulu. Gak mau terlalu gambling untuk ya mengalami kerugian lebih banyak lagi nantinya. Wih. Ih sakitnya. Diganggunya itu. Dan. Oke. Tapi di tengah ini udah mulai kerasa sih ya. Bagaimana pressure dari Lilia. Clear-nya cepet banget. Itu udah pasti sih ya. Kekuatan Lilia. Bahkan dia sekarang pakai flicker jadi bisa kabur 2 kali dari Black Shoes. Bisa kabur juga dengan flickernya. Trapping. Mungkin jadi kombinasi yang pas nih. Di freeze ya minionnya. Foundernya benar-benar gak dibikin main. Wow. Tapi lihat bagaimana dengan ada SOD hadir. Cornelis dalam masa yang cukup besar. Francisco mencoba untuk menolong damage. Namun ternyata GB menjadi korban Lantern Flare. Magma masih bisa kabur. Dengan AOG yang dia miliki. Alright, wow. AOG bisa kabur. GB-nya tumbang sih. Ini Founder benar-benar ditekan tadi ya. Freeze minionnya ngebuat dari Founder kayak presensi dia di team fight untuk bisa memperkuat setup. Wah. Aduh tapi ya solo kill kan. Wow, hampir saja final slash-nya connect karena di flicker karena depan. Febri? Oh my god Febri. Mahal lagi pergerakannya. Solo kill by Febri. Itu dia kalkulasi ya. Walaupun memang final slash gak kena tapi flickernya on point. Dan kali ini game bergulir untuk Onyx Prime. Mereka kuasain semuanya juga. Dari segi objektifnya, dari segi point kill-nya juga. Dan gak ngasih celah sama sekali untuk sejauh ini bagi Alter Ego X. Bahkan Foundernya belum lama level 4 loh barusan. Jadi kayak benar-benar terlambat. Dari item bakal sulit banget untuk Foundernya. Ya walaupun udah punya Black Dragon Form ya sekarang. Cuman gak tahu ya kalau misalnya kombinasi Magma, Boy TZ sama Febri jalan kayak susah sih buat Founder buat masuk ke belakang. Oke. Dan Venzu-nya juga ini ada sedikit kemenangan kecil lah ya. Ngeplating juga sedikit di atas dan lagi-lagi perebutan netral objektif yang akan kita lihat. Apakah Alter Ego X akan membiarkan free turtle atau akan ada kontes paksa karena Cornelis gak kemana-mana nih. Dia bakal tetap ada di situ untuk mencari informasi. Ya tetap menjadi hero yang akan memantau Lord tersebut. Suyunya di atas. Kalau misalnya nanti muncul dan udah mentok Joker harusnya bakal all in untuk turtle-nya. Tapi bakal coba untuk fokus ke arah bawah dulu. Dan ada aja final slash. Selesai, benar-benar selesai Founder. Iya, Founder benar-benar gak dibikin main sih selama 2 game ini yang gue perhatiin untuk Onyx Prime. Mereka lock banget Foundernya. Tapi di arah top lane harusnya ada satu pertukaran yang bisa dilakukan oleh Suyonya GB. Berhasil untuk ngantongin full plating dan juga turret yang dihancurkan. Ya lagi,
Ngomongin founder sih bener-bener ini hari yang berat untuk founder ya. Udah 0-3 bukan sesuatu yang baik untuk salah satu frontline dari Alter Ego X. Apalagi outer turretnya hancur juga di bawah. Cornelis belum sempat ngapa-ngapain, udah mulai tercicil juga di tangan Fenzu. Traces dibuka, masih ada EOG dari Magma. Tapi Founder akhirnya mencoba untuk unjuk gigi karena Tectonic Charge connect ke arah Fenzu, gak punya Traceless. Tidak ada sisi lagi yang bakal bisa ditahan oleh Fenzu. Ya lumayan lah ya pastinya untuk bisa nabung ke arah Fenzu-nya juga. Dan itu targeting ke arah backline yang on point dari Alter Ego X. Walaupun di arah topnya Francisco masih berupaya untuk mencari pundi-pundi gold sebanyak-banyaknya. Trapping tipis, nah ini dia kombinasi yang kita udah bayangkan dari tadi ya. Bagaimana Special Migration nantinya akan men-trigger Vengeance dari Febri. Itu ya, serem sih kalau mereka udah berdua. Tapi dari item loh. Tadi ya udah ada satu buah corrosion juga ya. Tapi Sky Pierce menjadi item kedua untuk Fenzu. Akan menjadi eksekutor concentrated energy untuk Boy TZ dan sisanya bakal hybrid. Wah, banyak untuk ayam. Special Migration, Cornelis. Gak ada yang bisa untuk ngebantuin dirinya. Walaupun ada Lantern Flare sekarang ke arah Febri, tapi kembali Special Migration. Bakal ada Purify yang trigger begitu saja. EOG mengejar ke arah Fadli, semua mata tertuju kepada sosok Fadli. Hilang sudah dirinya. Udah gak ada Purify, gak ada Crimson Beacon juga. Dan akhirnya ngebuat dari Onyx Prime commit. Walaupun EOG-nya gak kena, tapi ya pengejaran dilakukan oleh Febri on point. Iya. Banget. Ngeri ya? Minimal ganggu jalan pulangnya Fadli aja. Tadi saya Boy TZ yang ngurus. Iya benar. Tapi kombonya udah mulai kerasa berjalan ya. Works untuk Onyx Prime. Special Migration, bisa makan siapapun juga. Even pun itu adalah seorang tank tadi Cornelis yang coba untuk dimakan. Kali ini Fenzu yang akan menjadi targeting dari Alter Ego X berikutnya. Tapi kayaknya berat. Tapi GB udah mulai hadir kembali. Oh, Black Dragon Form. Wah, untuk defensif kah? Udah mundur begitu jauh, tapi sekarang dengan adanya Cornelis di garis terdepan, Tectonic Charge defensif, banyak sekali ultimate defensif dari Alter Ego X. Ya, dari Black Dragon Form, dari Tectonic Charge juga tadi. Oke, perlahan-lahan Onyx Prime masih bakal coba untuk menyetir bagaimana jalannya game yang ketiga ini. Targetnya adalah satu buah outer middle turret, lihat magmanya. Cuek bebek dia di depan. Gak peduli apapun, yang penting teman-temannya dapetin objektif turret di arah tengahnya. Dan itu berhasil juga dilakukan oleh Onyx Prime. Pressure makin besar, Final Slash, wow, dapat karena dua player sekaligus. Masih selamat ke Francisco, tidak ternyata. Unbreakable yang mematikan, membuat dari Francisco-nya menghilang. Bahkan sekarang dari Foundir, berjuang mati-matian bersama dengan Fadli. Tapi Foundir dalam masalah yang cukup besar. Gak bisa bertahan dari Vengeance yang dilakukan oleh Febri. Fadli juga sama, dia bakal coba untuk diincar. Fadli! Final Slash! Double kill untuk Febri. Wah, Febri sih mengamuk seadanya ya. Serem loh, Final Slash berkali-kali menjadi satu hal teror yang harus dihadapi oleh Alter Ego X. Bahkan flickernya pun gak segan-segan buat ofensif. Mau siapapun itu. Udah percaya damage dia. Iya, dia udah baru juga tadi selesai ke Rose Gold Meteor. Dan kali ini Kazuki, Enchanted Talisman-nya juga berhasil untuk dikantongi. Oke, tapi GB ternyata tidak recall. Oh, ketahuan. Ada Mountain Shocker juga, dikejar oleh Boy TZ dan juga Fenzu. Semuanya mencoba untuk memberikan satu masalah kepada GB, tapi Steven yang berhasil. Kerja sama yang begitu apik antara Fenzu dan juga Boy TZ. Membuat dari GB ya tumbang untuk kali kedua. Iya, dan GB tadi sebenarnya mungkin dia pede ya dengan damage yang dia punya juga. Karena yang nongol kan Fenzu doang. Akhirnya dia gagalin recall-nya, dia bakal maju lagi tadi coba. Tapi ternyata Boy TZ berhasil untuk nge-backup dengan cepat. Fenzu-nya nggak tumbang. Tak ada lagi sang jungler untuk Alter Ego X dalam waktu dekat. Membuat dari Lord pun terbuka dengan bebas. Onyx Prime. Mereka bisa menambahkan kembali daya gedor dengan Lord. Yang akan harus kembali ditanggulangi oleh Alter Ego X. Ini feeling gue kayaknya Alter Ego X nggak reset di game kedua deh. Kalau mereka kena comeback parah itu. Sama sebenarnya kayaknya sebuah hal udah disadari sama Onyx Prime. Mereka kunci Foundirnya. Iya. Kayak dari 2 game tadi Foundir bener-bener nggak dikasih main dan agak bingung. Benar-benar. Mencoba untuk mencari celah di situ ya. Dan dari Kazuki. Waduh. Ada Black Shoes. Bentar ya, base turret atas nih udah agak sedikit krusial nih. Agak jadi lokasi horor nih. Jangan sampai tapi ternyata GB. solo kill. Wow.
Damage-nya pasti dari Boy TZ. Sokolil. Sokolil. Kalau kata orang-orang sekarang Sokolil yo. Sokolil dan GB-nya hilang lagi. Hilang. Saat rekan-rekan dari Alter Ego X membutuhkan pertolongannya, dia tidak ada. Dan Dragon Form mulai mengudara. Menuju ke arah Magma juga. AOG siap sedia untuk kabur. Yap. Dan harusnya masih ada ya untuk base turret dari Alter Ego X juga yang bisa mereka pertahankan. Namun Onyx Prime mereka masih punya super wave minion nih yang akan mereka kawal dan berupaya lagi untuk masuk ke area tengahnya. Wait, ada final slash tadi dari Febri tapi masih miss. Magma masih mencoba untuk mundur, Revitalize sudah mulai dinyalakan. Damage-nya masuk, Magma dalam masalah. Oh, Tectonic Charge-nya miss. Cornelius dalam masalah dan akhirnya misplay. Mengakibatkan kematian untuk dirinya. Dan harusnya dia mau ngenain itu loh, turret yang udah hancur itu kan bisa kan buat jadi bantalan dia Tectonic Charge. Cuman ternyata nggak kena. Akhirnya dia menyerahkan nyawa dan outer middle dari base turret. Wow, Febri. Wow. Kembali menjadi musuh besar bagi Alter Ego S dan lihat PCS menyala terus-terusan. Dapat didapatkan dan rata kembali Alter Ego X. Hanya bisa mendapatkan 1 poin kill kah? Iya, karena masih ada satu lagi. Upaya terakhir dari Onyx Prime di area bottom lane. Masih ada Tectonic Charge tapi terjatuhnya Febri tidak menjadi halangan bagi Onyx Prime untuk menghabiskan Alter Ego X di game yang ketiga dan Onyx Prime masuk ke match point. Yap, dan ternyata apakah akan ada reverse sweep? Karena ini dia improve yang dilakukan oleh Onyx lebih terasa. Mereka nggak banyak mistake. Mereka plannya juga dieksekusi dengan baik. Terutama adalah bagaimana tidak membuat dari foundernya punya space untuk bergerak. Dari awal di freeze, ya memang kita tahu Yuzong level 1 sampai 3 di laning kuat banget. Cuman di saat kayak udah level 4 yang dimana dia harus udah join the fight dengan membantu ke arah Black Dragon Form yang dia miliki. Tapi nggak dikasih jalan sama sekali. Iya. Iya, kena solo kill. Dan akhirnya ngebuat dari Febri-nya lebih menang jalan dan jauh lebih aktif untuk bisa menjalankan sebuah kombinasi bersama dengan Boy TZ-nya. Benar. Hanya mengandalkan nanti dari Unbreakable di area team fight. Sama Valen paling ya, Valentina. Ganggu-ganggu tipis. Ya. Tapi nggak yang benar-benar memberhentikan maju dari Steel Cable. Match point tapi Ul. Tuh. Onyx apa Alter Ego X kalau dari segi draft? Dari segi draft, Alter Ego lebih kompleks sih. Oke. Iya, Dua sama kemungkinan ya. kemungkinan. Iya, tapi kita akan lihat kombonya apakah berjalan. Throne of Ruin X Swan Song ini. Iya itu dia. Kalau berjalan dengan manis, Onyx mungkin akan membawa pulang kemenangan. Iya. 3-1 dan membawa Alter Ego ke dalam posisi pool 1-2. Jadi ini dia match point untuk Onyx Prime dan Alter Ego masih akan berjuang dan kita akan membawa kalian menuju ke dalam Line of Down. Yep, dan dengan munculnya Granger ya, setelah tergeser untuk Freya-nya ke EXP, ya Granger ini juga minim escape harusnya kalau misalkan memang mau ditarget sama Boy TZ. Hanya mengandalkan flicker dan rondo tipis aja. Namun Kazuki sudah mulai, nah hati-hati Blue Nova tuh lumayan loh, berasa. Iya, kecil juga Cornelius jadinya. Iya, tapi Fadli jadi banyak opsi ya, dia mau IMU kemana? Lo jujur ya sih, dia bisa ke Swansong, dia bisa Ih sakit. kecil juga tapi Founder oke. Maka coba untuk dikejar begitu saja oleh Febri juga. Terus mengejar ke arah Founder, di flickerin, menunggu momentum dari absorb HP-nya hilang. Iya. Flicker. Febri ya, Febri ini loh. Febri flicker ya. Galak loh. Flickernya buat ofensif dan lagi-lagi berarti nih. Untuk EXP lane dari Alter Ego X dibungkam seada-adanya. Kacau. Apalagi kan ini hero scaling kan. Kayak oke, dari awal aja udah lumayan struggling. Ini pastinya bakal lumayan berat juga. Dan Boy TZ adalah tipikal yang memanfaatkan pet sepertinya dengan emblem marksman yang dibawakan juga. Ya. Mencari tambahan penetration lagi. Leomord juga sama kan? Iya. Abang-abang marksman jadinya ya. Tapi dari bottom lane, Francisco udah mulai di pressure bahkan oleh Fenzo itu sendiri. Aman-aman. Aman-aman, tapi oke Fadli. Waduh, Fadli tumbang, Phantom State dibuka. Dan kali ini Magma yang bakal dikejar. Magma masih ada flicker. Enggak bisa terlalu lama. Ya flicker ke depan ya, kayak oke udah gak ada jalan pulang sepertinya. Dan akhirnya tetap tumbang untuk Magmanya. Tapi udah spawn lagi, karena ini jangan lupa ini Flying Cloud.
dengan kecepatan bantuan awan dia bisa join the fight lagi di area turtle. Tapi yang biasanya kita lihat adalah Fanny membiarkan turtle satu ini. Yeah. Dan sepertinya masih sama sih karena udah visionnya juga dibuka oleh Cornelis, Fanny-nya masih di purple buff. Ya, lebih penting purple dulu untuk Fanny, tapi tolong perlu ini yang lebih connect, ada golden hour yang terbuka. Sementara GB yang bakal coba untuk kejar-kejar oleh Febri kembali. Magma mencoba untuk kabur, tapi tiba-tiba Steel Cable menjadi pipi buruk dan masalah besar. Walaupun kali ini adanya Swansong, tapi nyatanya Kazuki tetap hilang. Yap, dan ini Freya juga sebenarnya udah bisa sedikit jadi jawaban untuk bisa kasih cancellation ke arah Kazuki sih. Sebelum winternya jadi ya. Iya. Ya kan dia bisa gebuk-gebuk lagi, kena knock-up lagi. Iya. Itu kan lumayan mengganggu. Tapi sebenarnya konsep yang dibawain sama Onyx ini lumayan kebaca sih kayak maksudnya kerasa nih. Dia main team fight gede, ada Swansong kan ngasih damage terus kan. Ya. Itu kan udah pasti nyicil dari HP-nya dan akhirnya Boy TZ datang bersih-bersih. Dan akhirnya tadi terjadi ya. Sebenarnya iya, cuman akhirnya dari Alter Ego X mereka bisa balesin point kill. Dan akhirnya jadi netral nih keadaannya. Kalau ngintip dari segi itemnya juga harusnya ini bakal tetap ke arah Glowing One ya buat Kazuki. Atau dia mau fokus ke arah damage ya tetap Glowing sih harusnya. Apapun yang terjadi Dia butuh karena lihat ini isinya kan petarung-petarung yang punya spellbomb kan. Iya, mau nggak mau. Dan Rapid Boots ya untuk Magma juga lari kencang tapi dari bottom lane Francisco terkena impact dari Cutthroat. Tamat loh dia langsung. Yap. Bahkan udah flicker loh. Itu akhirnya wop. Oh dibalaskan kah sepertinya? Iya. Magma bakal kesulitan walaupun ada Swansong yang dibuka oleh Kazuki. Tapi nggak ada follow up juga. Bakal dikejar ada EOG dan Kazuki. Gak bisa bernafas lagi. Ya tapi terlalu banyak tadi ya dari segi resource yang keluar satu sama lain tapi Boy ditabrak. Dengan ada Phantom Seed juga, ada satu sosok dari Febri yang bakal mencoba untuk membantu. Hadir kali ini Febri juga. Dari Foundir, mau kemana? Gak ada jalan. Perang terus perang. Nah ini loh Flying Cloud yang akhirnya bikin miskalkulasi. Kayak oke aman gak ada magmanya tapi dengan Flying Cloud dia maju lagi kan. Tadi ngasih jepret-jepretan fotografinya itu. Akhirnya ngebuat dari Foundirnya juga yang emang udah lumayan terlalu dalam bisa dipunish. Mas-mas media ya. Magma M-nya media. Enggak Bukan. Oh pernah kan dia datang ke MDL jadi media deh. Iya benar. Mau interview dia. Oh iya pernah. Pernah. Oke tapi ini dia untuk Turtle yang muncul. Fadli udah siap dengan IMU terhadap Golden Hour. Bakal ada 2 Golden Hour harusnya nanti. Siapa yang akan lebih on point. Tapi secara combo nih Febrinya juga cukup berbahaya ya. Apalagi dia tebel banget kan nanti lambat laun. Yap. Foundir masih mencari celah untuk mencari tapi Febri juga udah mengetahui keberadaan dari Foundir. Jadi lini belakang harusnya masih cukup aman bagi keduanya. Dan Turtle masih coba untuk ditarik ulur aja nih. Ya masih belum mau terlalu terburu-buru di komit ya. Oke, masih menunggu untuk bagaimana momentum tersebut terlihat tapi udah mulai dicicil nih. Dengan adanya Kazuki di area depan masih ada flicker untuk mundur tapi Swansongnya udah terbuka. Ada Golden Hour. Sementara dari Febri menahan semua damage dan memberikan celah untuk Alter Ego X dapetin karakter Turtle. Iya dan ini Odette-nya juga dari tadi lumayan PR ya ketemu sama Foundir. Iya. Tadi langsung kena cancellation juga tapi bottom lane-nya didorong sama Fenzu. Yes, tapi Febri juga sementara itu menahan damage lagi dari Cornelis dan juga Francisco di bawah. Udah aman sih harusnya. 1v1? Wah ini dia nih, adu mekanik. Aman sih. Aman aja. Oke dan 1100 gold sekarang dipegang oleh Onyx Prime ya. Masih unggul tipis aja. Tapi belum kelihatan gimana impact dari Fadli untuk mengcopy ke arah Golden Hour-nya. Iya lagi. Iya, soalnya kadang nih Golden Hour bisa jadi senjata makan tuan juga. Iya. Bisa memotret teman. Tahu tuh Fanny lagi terbang kena potret ya kan. Wah, itu kena bete Golden sih. Hour, ya GB lagi naik kuda tiba-tiba jadi kuda jingkrak kan di situ. Makanya itu timing sih, benar-benar harus tepat waktunya. Tadi ada 2 Golden Hour dan memang gak terlalu impactful juga dari keduanya bahkan. Boy TZ hadir, cuman steel cable aja. Belum ada masalah yang dia ciptakan kepada rekan-rekan Alter Ego X. Yap, ditahan lagi ya dan Francisco baru saja menyelesaikan ke arah Sky Pierce-nya. Di bawah sih meriah ya jujur. Foundir bakal coba untuk dihantam oleh 3 player sekaligus walaupun ada AOG.
Tapi sedikit terlambat dari Cornelis. Ada flicker juga dari Fenzo untuk menyelamatkan diri. Golden Hour dibuka dengan sangat-sangat cerdas tadi dari Magma. Iya, dia buat ini ya, blokade jalan ya biar gak masuk. Kalau masuk lu kena freeze di situ. Gila sih. Itu ya. Oke, dia tutup jalannya. Dan tadi flickernya Fenzu juga menjauh ke lewat tembok kan. Ya. Akhirnya kabur dan selamat setelah mendapatkan nyawa dari Foundir. Tapi Alter Ego X, mereka sudah mencoba untuk memberikan cicilan menuju ke arah Febri. Ya. Ini Febri udah ikut perang terus, udah sinyal-sinyal bahaya sih untuk Alter Ego X. Dari tadi dia makanin terus depan-depannya, dia cek-cekin terus. Throne of Ruin-nya dia tadi mengganggu. Wah, ini 4 versus 5 nih. Iya, larinya di atas. Ada Golden Hour, ternyata dapat oleh KB. Ayo Boy TZ, masih coba untuk terbang dengan steel cable-nya. Magma, akan coba untuk di-pressure dan AOG yang dihadirkan. Tapi Foundir dapetin akhirnya momentum terhadap Kazuki. Iya, ini Kazuki susah sih di sini jujur kena. Nah lo, stack Skypiercer nambah 10 ya sekarang ya. Oke, dan kayak impact dari Odette-nya gak maksimal untuk sejauh ini. Karena ya terlalu banyak cancellation juga gak sih tadi? Kayak kalau di team fight ada Foundir bisa ganggu atau kena tabrak sama GB. Jadi ya kayak harapan untuk kombonya belum berjalan. Kayak ke-triggernya juga lumayan buru-buru sih untuk Kazuki. Oh, mulai coba untuk kasih pressure ke Francisco. Oh, terlalu gegabah sepertinya Boy TZ. Terkena berkebul juga tadi barusan. Wah, ini udah momentum untuk Alter Ego X sih. Satu persatu yang udah diambil nyawanya. Udah mulai menjadi momentum untuk Alter Ego X. Ya kan, satu persatu tadi. Dimulai dari Kazuki. Fenzo-nya ditabrak. Ditabrak itu saja, masih ada Phantom Steed untuk mundur bersama dengan Golden Hour. Selamat sudah Fenzo. Tapi Phantom Steed tiba-tiba dibuka. GB memberikan surprise kepada Onyx Prime. Untungnya masih selamat juga nih anak-anak Onyx Prime. Iya, itu di backup dengan Kazuki ya. Tadi yang langsung buka ke arah Swan Song-nya. Ya walaupun langsung di cancel begitu saja, tapi seenggaknya kan itu menjadi sebuah gertakan untuk mundur kan. Oke, sepertinya untuk Onyx Prime kali ini bakal coba untuk membangun sebuah setup. Inisiasi kah? Ternyata belum. Nyari celah tadi ada dari Boy TZ. Setelah Francisco udah dijaga, dia memilih pindah target ke arah Foundir ataupun ke GB. Iya. Terus Fenzu-nya juga tadi kan ditabrak terus sama Foundir kan. Dan Foundirnya tuh punya vengeance. Itu yang bikin Fenzu bingung gitu loh. Iya sih. Segan gitu loh, mau mukul juga gimana. Aduh jadi gak enak nih. Segan banget, aduh jadi gue yang sakit gitu. Segan banget ya di situ. Males, bad mood langsung. Sendirian nih. Dari Cornelis bakal coba untuk di-speedy light wheel begitu saja. Cornelis dalam masalah dan hilang, tapi dibalaskan dengan Death Sonata. Magma menjadi korban, Febri menelan banyak damage dari adanya sosok Francisco pula. Walaupun ada Phantom Steed, sakit banget damage sekarang Boy TZ. Boy TZ harus mundur dulu. Dan akhirnya pertukaran antara kedua belah romer saja ya. Tadi Febri-nya hampir tumbang juga kan dia kena Golden Hour. Ya itu kan jadi combo juga, kalau Fadli buka Golden Hour itu di arah belakang Granger-nya bisa ngasih damage. Ya walaupun ditahan dulu, nanti pas Golden Hour beres baru masuk semua. Iya, pas masuk tadi udah sekarat banget Febri kan. Iya, sampai flicker kan dia. Ya oke. Dari Magma mencoba untuk mundur setelah mengecek map dulu dari adanya Fadli, adanya Cornelis juga. Oh Foundir akhirnya bermain ya, Finally, dia udah punya targeting yang optimal nih sekarang nih. Langsung menuju ke arah Kazuki. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Febri juga nih. Dia bisa memberikan serangan kejut nantinya dengan Falling Blood. Ditambah dengan Throne of Ruin. Oke, harusnya udah mulai kelihatan gak sih nih untuk Boy TZ udah di bottom lane? Tapi GB-nya langsung hadirnya, dia membuat ada flicker dari Kazuki. Wah, banyak yang trigger tuh. Iya. Tapi damage dari Fenzo kayaknya masih belum terlalu cukup karena jaraknya terlalu jauh dari penempatan dirinya nih. Ya plus juga tadi lagi ada vengeance kan. Iya. Agak males gitu loh untuk langsung mukulin ke arah Foundir yang ada di depan. Tapi Cornelis juga udah ke-trigger nih dari Revitalize dan akhirnya membuat dari Lord-nya pun agak sedikit di-delay saja. Nah ini dia, sebuah winning condition adalah lane jauh yang bisa dikondisikan oleh Boy TZ. Ya kan, mau gak mau harus ada yang ke bawah. Tapi damage-nya udah sakit loh ke Magma itu. Dan Sonata Rhapsody memaksa flicker untuk Magma itu sendiri. Aman-aman untungnya. Ya, hanya trigger flicker aja ya. Oke, bawahnya juga udah ditanggulangi dengan begitu baik oleh Alter Ego X.
Jadi harus di-clear sekali lagi oleh Boy TZ. Membiarkan inner turret kayaknya masih nggak apa-apa deh. Kalau misalkan emang mau langsung trade in ke arah Lordnya dari Altrigo X. Ya, Boy TZ bakal datang dari arah bawah. Dan mungkin bakal menunggu Purple Buff, no, karena Lordnya sedikit. Ada satu Golden Hour yang membuat dari Boy TZ sedikit terlambat untuk bergerak, untuk menopang dan menolak Fenzu tumbang. Bahkan gak cuma dari Keisuke, Boy dan Fenzu-nya gak selamat. Itu masalah banget sih Golden Hour, itu yang gua khawatirkan. Lagi terbang 2 kali kena Golden Hour-nya, yang satu asli, yang satu KW ya kan. Jadi gak maksimal dan akhirnya terganggu semua tim fight-nya dan akhirnya gak bisa leluasa untuk bergerak. Lord terbuka dengan bebas setelah 3 pemain dari Onyx Prime yang berhasil dihilangkan. Menjadi titik balik untuk Alter Ego X. Langsung swing banget sih, jadi 4.000 goldnya. Dan Alter Ego X, momentumnya tepat sekali. Ya, nah ini dia replaynya ya. Pas masuk ya kan, Golden Hour memang langsung mengunci ke Boy. Ada masuk lagi nih kalau nggak salah nih, karena Golden Hour lagi 2 kali kan. Gimana lagi main mekanik-mekanik tuh. Kena screenshot. Nge-lag bang, nge-lag. Agak kena ulti bang. Itu loh masalah ya ternyata. Jadi nggak jalan ya. Iya. Apa sih tadi tuh? Ya. Jalannya ada halangan. Tapi Lordnya masih berjalan ya Ul ya? Iya, dan ini bakal di slow push aja sih. Atasnya bakal dipegang dulu sama foundernya. Gak ada purple buff loh, hati-hati Boy. Oke, tapi bakal dicegat di tangan founder. Bakal coba untuk kabur, tidak bisa. Tidak ada jalan untuk pulang bagi Boy TZ. Golden Hour, Fenzu dalam masalah. Terimpact yang cukup baik dari Alter Ego X. Tapi sekarang di arah tengahnya, Lord masih bisa untuk dihilangkan. Iya, tapi bakal ada wave minion berikutnya. Kembali lagi ada Golden Hour yang dihadirkan. Menuju ke arah Cornelius, tapi Febri dalam masalah karena terlalu depan. Satu base turret, udah hancur. Oke, base turret hancur dan harusnya ini pressure masih dipegang sama Alter Ego X. Mereka akan tetap kembali memberikan tekanan, tapi lihat ada Flying Cloud. Cornelius. Kehilangan dari segi mortalnya, bakal coba untuk dihantam. No. EOG menyelamatkan diri. Febri. Semangat banget Febrinya. Iya, mau maju lagi dengan Flowing Blood, tapi ternyata tidak ada target yang dicari ya. Karena nyarinya kayaknya untuk Cornelius yang lagi low HP banget tadi. Betul. Ini nggak ada purple buff ya si Boy itu? Iya, ditipu ya. Disisain yang kecil. Ambil gak sih? Enggak ya? Ambil dong, harusnya dong. Yang kecilnya biar spawn lagi gitu purple buffnya. Ya baru tuh. Dikasih buat ini Fenzu kayaknya. Biar cair. Nggak ada purple buff ini bakal jadi sebuah masalah juga buat Boy TZ tentunya ya. Setelah kena tipu-tipu dari purple buff yang ternyata tersisa yang kecilnya aja. Iya lagi. Ya, dan akhirnya di freeze juga untuk wave minion. Mau gak mau Onyx Prime harus keluar dari tempat persembunyian mereka karena udah gak ada lagi resource loh. Jungle-nya udah gundul semua. Harapan di Fenzu sih kalau udah kayak gini. Karena Keisuke udah jelas sulit untuk bermain di game ini dengan hadirnya Founder. Item udah memalikan lah gitu ya. Ya bisa jadi ya buat terakhir ya, Malefican juga. Terus untuk Fanny-nya Brute Force ya yang diincar. Iya. Mencari biar gak gampang kena crowd control ya, efek resilience dan juga bisa lebih durable nantinya di dalam satu buat team fight. Apalagi ketemu sama hero-hero fighter yang ganggu banget. Agresivitas kah akan dimunculkan dengan adanya konsil. 4 player dari Onyx Prime. Nggak dapat ke arah Founder. Iya langsung mundur ya, ini Alter Ego X juga react yang cepat. Sebuah respon yang manis juga tidak membiarkan adanya inisiasi bisa dilakukan oleh Onyx Prime. Tapi Lord sudah muncul nih. Magma masih mencari stack demi stacknya juga. Dan lagi-lagi Fadli sudah siap dengan IMU terhadap Golden Hour. Ya, ini purple buff udah mulai dijagain sih. Udah ada yang standby di sana. Udah Keisuke dan juga Fenzu. 2 damager untuk memberikan kepada Boy TZ ruang dan waktu. Tarik ulur nih, mau cari team fight sih harusnya. Ya Cornelius sudah kedeteksi, mencari lagi Magma mencoba untuk kembali memberikan sedikit inisiasi. Oke. Miss. Lord of Ruin coba untuk masuk tapi nggak kena apa-apa. Tapi di belakangnya ada sosok Founder yang sekarat, namun ternyata GB terlebih dahulu yang bisa dimakan. Death Sonata bersama dengan Golden Hour mencari kombinasi yang begitu maksimal, membuat dari Febri-nya hilang seketika. Oke, apakah Founder ketahuan nih? Kayaknya nggak ketahuan ya, hampir ya. Itu soalnya low juga kan untuk Foundernya. Tapi dengan GB yang hilang, ini ngebuat dari Alter Ego X akhirnya nggak bisa langsung eksekusi ke arah Lord.
walaupun memang dari Onyx Prime udah 2 yang tumbang ya. Tapi nggak bisa juga secara unggul jumlah tapi nggak ada pemegang retri akhirnya ya ketahan lagi kan. Delay waktu lagi ini yang lagi coba untuk dicari sama Onyx. Momentum-momentum yang mereka cari, mereka coba. Kayak tadi fightnya, di-try lagi. Dan akhirnya kan jadi delay. Nggak ada eksekusi Lord yang cepet. Mau dihantam kah? Foundir? Susah sih mau 1v1 sama Freya bang. Iya makanya. Nah, Tapi tuh. modal, sakit juga. Lumayan dari steel cable-nya, bahkan tadi ada cutthroat juga. Tapi Foundir memang tidak ada vengeance ya. Dan nggak akan digunakan kepada Fanny gue rasa. Harusnya, itu benar-benar buat membuat dari Venzu-nya merasa tidak nyaman. Iya. Itu bahkan nanti kalau misalnya ada Swan Song dia pakai. Oke, dan ternyata Venzu lebih ke Rose Gold Meteor ya. Yang dia cari respect pastinya dengan damage dari Fadli yang cukup meresahkan juga. Bloodwing selesai, tapi penjagaan sudah dilakukan oleh Cornelis karena Lordnya lagi dieksekusi sama Alter Ego X. Ya udah tinggal sedikit lagi seperempat HP yang tersisa dari Lord tersebut. Golden Hour ditutup jalannya tapi Foundir menjaga teritori supaya dari Lord bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Tapi Foundirnya tumbang. Sementara Francisco ke gap oleh teman-teman dari Onyx Prime. Mendapatkan AOG untuk menyelamatkan diri. Cornelis masih selamat tapi Lord didapatkan oleh Alter Ego X dan langsung berjalan ke arah tengah. Ya dan harusnya ini bisa ditahan sih, tapi tadi ada pengejaran yang epic juga antara GB dan juga Boy TZ. Itu kejar-kejaran the real loh. HP-nya Boy TZ kan udah low banget. Tapi Boy TZ-nya selamat dan akhirnya dengan memenangkan team fight Onyx Prime mereka bisa menahan Lord-nya. Dan setidaknya bisa mendapatkan gold advantage. Sakit banget itu damage dari Venzu itu sendiri. Wah pecah imonya. Waduh. Pecah immortal ya. Iya. Wah, nasit tadi ya dari Venzu. Wow. Ini pelan-pelan udah mulai ngejar loh Onyx Prime. Untuk bagaimana gold yang tertinggal. Dari tadi outer middle turret juga udah dihancurkan. Karena itu concernnya adalah mereka cari team fight, cari orang. Kalau misalkan emang susah untuk kontes retrinya, kalau bisa ya orangin aja kalau kata call-nya begitu. Iya. Orangin dulu. Dan juga kan ini waktunya Onyx Prime bermain karena late game kan. Venzu, ada Febri. Plus juga bisa mainin lane jauh. Iya. Itu loh dari Fanny-nya juga kan. Ya, presented by Todak, damage deal kita masih di Francisco ya. 43.000, disusul Venzu 81.000, tipis. Tipis aja. Tapi Foundir tadi pas masuk ke belakang udah kelihatan banget resah ya. Kena Venzu sama Kazuki. Jadi kan langsung buka Swan Song juga di situ. Iya. Bernyanyi deh, konser tunggal. Solo konsep. Iya. Avenged. Iya. Ini Francisco tinggal menjaga diri baik-baik sih. Dia doang nih kayak yang bisa jadi eksekutor kan. Wind of Nature akan menjadi kunci kalau dia kena tabrak dari Boy TZ nantinya. Udah jadi juga tadi. Ya, kayak Magma. Hati-hati Magma, dia nggak terlalu tebel loh. Lincah aja, tapi langsung targetin ke arah Cornelius. Tapi dengan cutthroat yang dimiliki oleh Boy TZ masih belum mumpuni damage-nya kepada Cornelis. Masih tebel lah itu. Iya, Cornelis aman banget. Belum cukup karena damage-nya Boy TZ juga kan nggak yang full item damage kan. Iya. Tadi dia terselip brute force. Biasanya kan kalau Fanny-Fanny yang benar-benar jahat banget kan udah semuanya tuh dia punya. Ada Heptasis, Malefic, BOD. Iya. War X. Jahat. Jahat. Nah, oke. Jahat Mas Boy. Nah tapi tadi kan udah berapa ya 5.000 lebih kan goldnya. Ya. Dan sekarang udah mulai dikejar perlahan-lahan. Lord Evolve lagi ya. Hati-hati ya Venzu ya. Kalau emang udah kedeteksi duluan ini bakal jadi targeting juga karena Foundir sudah mengintip ke area Lordnya. Mencari informasi. Memang hanya memancing belaka karena yang diincar sama Onyx adalah sekarang distraksinya dulu nih. Ya. Untuk lane jauh bagi Alter Ego X. Tengahnya di clear, atasnya di clear. Dan kebetulan base turret yang hancur buat Onyx tuh di tengah. Jadi kayak masih bisa dikontrol dengan oke gitu loh. Ya. Masih deket. Cuman tengah jadi poros rotasi aja nih untuk dua-duanya. Pertama untuk Alter Ego X lebih leluasa nih. Kalau mereka mau flanking ke belakang. Ya. Dan Foundir udah punya Winter Crown ya. Tadi dia untuk bisa menjaga dirinya. Atasnya Chow. Langsung Foundir. Mundur. Langsung coba untuk menerkam ke arah sosok dari Venzu. Namun sendirian dia. Ada EOG menjadi follow up-nya. Dua player dari Alter Ego X masih selamat. Tapi tidak di arah tengah karena Keizuki-nya ke gap. Di tangan Francisco menambah pundi-pundi dari Skypiercer-nya. Ada di tengah tiba-tiba tuh Kazuki ya. Nanti kita bakal lihat mungkin jalannya mungkin dipotong untuk Kazuki. Tapi ya targeting dari Foundir tadi udah langsung menuju ke arah Venzu.
Lordnya nggak di reset, tapi hati-hati. Oh, masih ada WON. Tapi tiba-tiba masuk ke depan, kehilangan dari Immortality. Francisco yang bakal coba untuk dituju. Ada Golden Hour dan Magma siap untuk menerjang. Tapi Waduh. Golden Hour KW hadir juga dan Francisco kembali merasakan hal tersebut. Ada Winter Crown yang didapatkan, namun GB bakal maju karena depan sendirian. Fenzu yang bakal dimakan. Masih ada harapan untuk Alter Ego X sendiri, tapi Fadli lah yang dituju oleh Febri. Oh, Magma? Nah, ini membuat tadi 2 player hilang ketika dari Alter Ego X. Oh, Magmanya bakal mengejar juga beserta dengan Febri. Cornelis minimal pecahin dulu Immortalnya. Ya, dan kali ini kehilangan Immortal bakal menjadi harga yang mahal yang didapatkan oleh Febri. Namun gak cepat Immortal karena Cornelis masih bisa mundur saja. Yes, dan jangan lupa ini Flying Cloud loh. Bisa join the fight lagi dengan cepat, apalagi ada Fanny juga dengan movementnya karena ini Lord Evolve. Okri dari Foundir benar-benar mati-matian menjaga teritori di arah bottom lane. Gak mau sampai di arah bawah, hancur. Phantom Steel juga dihadirkan. Satu yang terakhir dari Best Red bakal coba untuk dimaksimalkan Onyx Prime itu sendiri. Wow! Tapi Swan Song yang hadir membuat dari Cornelis tumbang di tangan dari sosok Fanny Boy TZ. Yes, dan ya setidaknya untuk Onyx Prime mereka bisa dapetin base turret dan Alter Ego X mereka masih bisa bertahan atas gempuran Lord Evolve yang tidak terkawal secara maksimal karena Fenzu-nya pun tadi menjadi bayaran yang mahal yang bisa didapetin oleh Alter Ego X. Namun satu masalah besar dari Alter Ego, Lord next itu berseberangan dengan base turret mereka yang hancur. Itu dia, lane jauh udah gak perlu repot-repot. Gimana-gimana banget dari Boy TZ-nya. Oh, Magma penuh agresivitas. Satu inner turret hancur di arah tengah. Ada Council terdengar. Nabrak Foundir, Ya, kejedot Foundir gak tembok. kena. Kejedot tembok tadi. Dia udah buka Valkyrie Descent, dia kejedot itu tembok todak. Kejedot todak di situ dia. Untungnya nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Ya, untungnya pas gak lagi bener-bener momen krusial buat defense ya. Tapi harusnya ini bakal menjadi free lord untuk Onyx Prime juga. Upaya terakhir harusnya tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Lord Evolve di menit ke-24. Ya. Jangan sampai ada yang Oh, tapi GB bakal paksa. GB memaksakan keadaan, tapi Foundir yang bakal coba untuk dikejar begitu saja. Ada satu Swan Song dan Foundir kehilangan dari Immortality. Ada tipe yang terjadi secara terpisah dan Foundir tumbang. Boy TZ mencari kesempatan dan kesempitan, mencari Francisco yang masih cooldown dari segi WON-nya. Tapi dengan hilangnya Foundir, Lord akan menjadi target operasi dari Onyx Prime. Yap, ini 50 detik sih, Foundirnya masih cukup lama. Tapi hati-hati, lagi-lagi ini adalah Flying Cloud. Tadi Marcelnya Magma juga bisa recall, bisa join the fight lagi. Dan Magma lincah banget ya. Iya, Cepret ya kan, mundur. rapid boots. Nah ya ini Febri juga udah susah buat ditumbangin tentunya. Udah akan semakin durable lagi sebagai frontliner dari Onyx Prime. Dan Francisco yang dari tadi kena target dari Boy TZ. GB-nya di bawah full Lord gak sih? Harusnya di Onyx. Dan Swan Song kembali dihadirkan. Sosok dari AOG pula dihantarkan juga. Dan aman Lordnya. Mimpi buruk dari Alter Ego X untuk saat ini. Ya ini lumayan berat sih harusnya. High ground defense mereka juga lumayan minim untuk Alter Ego X. Walaupun nantinya Foundir akan kembali membantu untuk bisa melakukan defensif untuk 5 orang. Dari Alter Ego X sudah spawn lagi kan. Ya. Cuman siapa yang bisa clear cepat? Ini agak susah juga. Dan sekalinya pun mereka maju, hati-hati. Langsung semangat banget ternyata di rumput tersebut ada banyak orang dari Alter Ego X. Ada sosok dari Fadli yang coba untuk meyakinkan Fadli. Tumbang seketika terlalu memakan banyak damage terutama dari Fenzu. Bahkan Foundir juga lenyap. Menyisakan 3 player dari Alter Ego X. Onyx Prime maju terus pantang mundur. Mereka unggul jumlah. Even ada revitalize tapi tidak terlalu berpengaruh karena Cornelis akan segera dilumat. Walaupun ada AOG di sana, tapi lihat bagaimana Fadli, Febri bahkan yang bakal menghilangkan sosok nomor tersebut. Oke. Onyx Prime dalam masa prime-nya mereka Base-nya? memulangkan Alter Ego X ke pool 2-1. Yap, itu dia Alter Ego X yang harus berhadapan dengan elimination match dan congratulations Onyx Prime. Satu langkah lebih dekat menuju tiket ke babak playoff pool 21 yang sudah mencatatkan Onyx Prime di dalamnya. Luar biasa sekali Onyx Prime. Kehilangan satu game bukan berarti akhir untuk mereka.
Mereka bawa game tersebut dari reverse sweep semuanya. Mereka menangkan 3 game berturut-turut dan membawa Alter Ego X ke pool 1-2. Yap, itu dia tamparan atas comeback yang terjadi di game kedua. Ternyata belum bisa mereka tanggulangi dan Onyx Prime memanfaatkan momentum mereka. Reverse sweep yang mengerikan sih dari Onyx Prime juga.